Alamat najisnya, alamat najisnya. Beautiful, amazing. Ini nih baru seri survival game yang bener-bener papa cari. Soalnya gamenya bener-bener mematikan, ngeri banget, dan gak cuma permainan game-game yang dimainin bocah aja. Dan ini nih series live action yang bener-bener papa mau tiga. Soalnya sekarang udah keluar season ketiganya dan udah aku tungguin banget dari dulu. Alice in Borderland, seri survival game yang bagus banget tapi underrated, dan aku di sini bingung banget. Kenapa kalau ngomongin seri survival game kebanyakan orang itu lebih familiar ataupun taunya tuh Squid Game daripada series Alice in Borderland ini. Dan mungkin masih banyak orang yang nggak tahu Alice in Borderland ini malahan. Padahal secara segi plot, cerita, dan kayak yang udah aku bilang tadi ya, kengerian gamenya, Alice in Borderland itu tuh lebih gila daripada Squid Game. Dan aku jadi penasaran banget nih, apakah hal ini semua terjadi karena series Alice in Borderland ini hasil produksi Jepang, sedangkan Squid Game ini diproduksi sama Korea? Soalnya Korea kan sekarang jualan apapun pasti laris terus kan, jualan agama, oh itu Indonesia. Atau karena selera orang ke series survival game ini tuh emang nggak mau berat-berat? Atau jangan-jangan karena orang-orang pada salah nonton Alice, bukannya yang Borderland tapi malah yang Wonderland. Dan karena hal ini menarik banget untuk dibahas, maka dari itu aku, Lajunta, sebagai penikmat series dan orang yang percaya Alice in Borderland lebih baik daripada Squid Game, bakal coba cari jawabannya. Kenapa orang-orang lebih kenal Squid Game daripada Alice in Borderland? Aku bakal bahas video ini dalam 3 chapter, di mana chapter pertama aku bakal kasih tahu kamu gambaran besar cerita dari kedua series ini. Di chapter kedua aku bakal bandingin kedua seriesnya. Dan di chapter terakhir aku bakal simpulin kenapa Alice in Borderland bisa lebih bagus daripada Squid Game yang jauh lebih terkenal seriesnya. Dan sumpah ini benar-benar menarik banget setelah aku telusuri. Makanya kamu wajib banget nonton videoku ini tanpa skip-skip sampai selesai. Oke, aku kasih peringatan dulu di awal ya. Kalau video ini bakal full spoiler, jadinya ya udah, terima aja ya. Dan kulangi sekali lagi, kalau kedua series ini sama-sama tentang survival game yang isi seriesnya itu full sama dengan kekerasan, gore, darah-darah, dan rating tontonan buat orang dewasa atau remaja 17 sampai 18 tahun ke atas. Jadi kalau kamu masih kecil, jangan nonton seriesnya dulu ya. Oke, langsung aja nih. Buat yang belum tahu, aku ceritain dulu gambaran besar dari tiap-tiap seriesnya. Aku mulai ceritain dari Squid Game dulu. Series ini tuh diproduksi sama rumah produksi Korea Selatan, Siren Pictures Inc. yang kerjasama bareng Netflix. Series ini disutradarai sekaligus ceritanya original ditulis sama Om Hwang Dong-hyuk. Nah, Squid Game ini udah jalan 3 season, di mana season pertamanya rilis tahun 2021 sebanyak 9 episode, terus season 2 sama 3-nya rilis tahun 2025 sebanyak 7 dan 6 episode. Buat season pertamanya, Squid Game ini tuh nyeritain tentang Song Gi-hun yang diperanin sama Om Lee Jung-jae, di mana dia di sini jadi seorang pria yang hidupnya itu berantakan, banyak utang, dan punya masalah keluarga juga. Suatu hari Om Gi-hun sama ratusan orang lain tuh juga punya masalah yang sama, punya banyak utang tadi. Mereka diundang buat ikut game misterius dengan hadiah uang super fantastis. Nah, awalnya mereka direkrut lewat permainan dakji atau banding-bandingan kertas lipat kayak gini. Kalau kalah ditampar, tapi kalau menang dikasih duit. Jadi orang-orang yang pada punya utang tadi ya pada tertarik banget dan semangat ikutan gamenya. Soalnya gampang banget dapat uangnya. Kalah pun paling cuma memar itu pipi. Ya udah deh, dari kartu nama yang dikasih setelah permainan tadi, mereka dijemput untuk dibawa ke sebuah pulau misterius dan memainkan game dengan hadiah yang lebih besar. Tapi mereka datang ke sana sambil dibius dan nggak tahu sama sekali game apa yang bakal dimainkan dan apa aja aturannya, dan itu mereka lagi di mana. Dan sampainya di sana mereka digantiin pakai baju tahanan yang ada nomornya kayak gini. Ya udah deh, orang-orang pada bingung. Kondisi di sana jadi kacau dan barulah datang panitia lombanya yang pakai baju merah sama topeng segitiga kotak lingkaran. Dan dari situ baru dijelasin kalau mereka bakal mainin 6 permainan berbeda selama 6 hari tanpa tahu gamenya apa aja. Dan sebetulnya enaknya di sini, di awal sebelum main mereka dikasih pilihan untuk mau lanjut main gamenya atau enggak. Dan dikasih formulir persetujuan pemain yang isinya cuma ada 3 poin aja. Pertama, pemain nggak boleh berhenti main. Yang kedua, pemain yang nolak main gamenya bakal dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan dapat dihentikan kalau mayoritas pemain pada setuju. Sesimpel itu aja. Dan karena orang-orang tadi pada butuh duit dan poin-poin kesepakatannya kalau dibaca sekilas simple, makanya semua orang pada setuju untuk ikut permainannya. Ya udah deh, permainan dimulai dan mereka pada nggak tahu kalau ternyata pemain yang salah maupun kalah itu bakal dieliminasi dengan cara didor kayak gini.
Wah, ya kacau balau lah ya mereka ini semua, dan banyak banget yang tereliminasi. Awal mereka pada ketakutan, tapi waktu melihat hadiahnya makin bertambah berdasarkan jumlah orang yang tereliminasi, dan totalnya itu bisa nyampe 45,6 juta won, atau kalau dirupiahin bisa nyampe 541 miliar rupiah. Ya pada nggak mau berhenti lah mereka, karena alasan pada punya utang tadi. Ya udah deh, mereka semua pada banyak yang tetap setuju lanjutin permainannya, dan dimulailah 6 permainan selama 6 hari tadi. Dan di akhir permainan, pemenangnya itu cuma Om Gi-hun tadi, yang artinya semua pemain lainnya mati semua. Gila sih, 455 orang mati. Dan season 2 sama 3-nya nyeritain tentang rencana balas dendam Gi-hun ke orang-orang membuat Squid Game tadi dengan cara balik lagi jadi pemain di game tadi, sambil nyiapin rencana. Ya walaupun nggak berhasil juga sih. Nah, kalau buat Alice in Borderland atau sering disingkat AIB, series ini diproduksi sama rumah produksi Robot Communication dan kerjasama bareng Netflix juga. Disutradarai sama Om Shinsuke Sato yang sebelumnya juga banyak menggarap film adaptasi manga kayak Guns, Blitz, sama Kingdom. Beda sama Squid Game yang ceritanya original, AIB ini diadaptasi dari manga karya Om Haro Aso tahun 2010, yang kalau kamu pengen lebih dalam lagi ngikutin ceritanya, bisa banget langsung baca versi mangganya ya, dengan beli lewat link yang udah ku taruh di deskripsi ini ya. Cek aja, siapa tahu lagi murah banget. Baik, lagi pembahasan. Dan setelah mangganya di tahun 2010 tadi, di tahun 2014 juga dibuat versi animenya. Dan versi live actionnya yang ini nih, season pertamanya rilis tahun 2020 dengan 8 episode. Season kedua di tahun 2022 dengan 8 episode juga, dan season ketiganya baru saja rilis 2025 ini dengan 6 episode. Season pertamanya ceritain tentang Arisu yang diperanin sama Mas Kento Yamazaki, yang mana dia di sini jadi mas-mas pengangguran yang kerjaannya main game mulu, nggak mau kerja dan cuma jadi beban negara. Beban keluarga maksudnya. Suatu hari bareng dua temennya yang baru pada kena masalah, yaitu Chota sama Karube, mereka bertiga keluar bareng ke Shibuya buat ngeredain stres, dan karena pada keasikan sendiri, mereka nyobain masalah di jalan. Akhirnya larilah mereka biar nggak ditangkap Pak Pol. Dan waktu lari tadi, sepintas mereka ngeliat kembang api, tapi mereka tetap lanjut lari masuk ke toilet buat sembunyi. Waktu sembunyi di toilet, lampunya tiba-tiba mati dan suara rame orang-orang di luar pada hilang. Dan waktu keluar, kagetlah mereka ngeliat jalanan yang awalnya ramai banget, sekarang jadi bener-bener kosong, nggak ada orang sama sekali. Dan setelah nunggu gabut dari siang sampai malam, akhirnya muncul tulisan gede di Videotron yang ngarahin mereka untuk mulai main permainan di sana. Dan dari situlah mereka sadar kalau mereka harus ikutan game-game aneh buat bisa bertahan hidup. Dan yang kalah bakal dieliminasi pakai laser kayak gini. Beda sama Squid Game yang masih ngasih opsi buat mundur, di AIB orang-orang bener-bener nggak bisa nolak. Mau nggak mau mereka kejebak di situ dan harus ngikutin permainannya. Di AIB, game-game yang dimainkan itu unik banget karena pakai kartu remi buat nandain jenis tantangannya, kartu sekop buat permainan fisik, adu otot, wajib buat permainan otak dan pakai teka-teki, hati buat permainan emosional psikologis, dan terakhir keriting buat permainan kerjasama tim. Angka di kartunya nandain tingkat kesulitan, sekaligus jadi visa alias batas waktu hidup mereka. Kalau visanya habis ya wassalam juga, bakal langsung dieliminasi. Di season pertama ini fokus untuk ngedapetin 36 kartu berangka. Teman-teman Arisu di awal nggak bisa selamat, tapi Arisu di sini juga bertemu sama banyak teman baru. Salah satunya Usagi yang diperanin sama Mbak Tao Suci ya, ini nih yang cantik banget ya. Inikah Mai, dan Mbak Usagi ini yang bakal jadi partner penting banget buat Arisu di series AIB ini. Season keduanya setelah semua kartu angka ditamatin, levelnya naik. Kali ini lawannya bukan kartu angka lagi, tapi kartu bergambar wajah atau face card. Jadi semacam bos besarnya dari tiap-tiap kartu tadi itu, kayak King of Spades, Queen of Hearts, dan sebagainya. Permainan makin brutal dan kompleks, dan setelah semua permainan face card ditamatin, pemain yang tersisa dikasih pilihan, mau tinggal di dunia permainan ini, atau yang namanya Borderland, dan bakal jadi warga, plus ikut jadi pengendali game, atau balik lagi ke dunia nyata. Arisu, Usagi, dan teman-teman lainnya tentu saja milih buat balik lagi ke dunia nyata, tapi ada juga orang-orang yang milih untuk jadi warga di sana. Disinilah terungkap twist gede, di mana ternyata dunia Borderland itu semacam dunia transisi buat orang-orang yang lagi henti jantung akibat meteor yang jatuh di Shibuya, tempat Arisu keluar sebelumnya. Jadi kembang api yang dilihat di season pertama itu sebenarnya meteor yang jatuh. Dan siapapun yang selamat dari Borderland ini sebenarnya orang-orang yang berhasil lolos dari kematian. Tapi memori mereka soal Borderland ini otomatis hilang. Di season ketiganya mirip kayak ceritanya Squid Game, di mana tokoh utamanya balik lagi ke permainan yang udah berhasil dikalahkan. Bedanya di Squid Game, Om Gi-hun kembali karena pengen balas dendam sama pencipta game tadi. Tapi di AIB, Mas Arisu terpaksa balik lagi ke dunia Borderland untuk nyelamatin Mbak Usagi yang ceritanya di sini udah jadi istrinya yang kembali masuk ke dunia Borderland. Dan di season 3 ini yang dilawan kartu jokernya, yang secara teori permainan gamenya tuh lebih susah dari kartu-kartu sebelumnya. Dan setelah aku kasih gambaran tadi, bisa langsung kelihatan kalau AIB ini lebih kompleks mulai dari segi cerita sampai ke permainannya ketimbang Squid Game. Dan ini nih, langsung aja aku bandingin tiap permainannya, yang mana
Oke, nggak usah pakai basa-basi. Di sini langsung aja bakal aku bandingin mulai dari pengalaman waktu aku nontonnya aja ya. Nah, waktu aku nonton AIB dari episode pertamanya nih, rasanya udah gila, menarik banget, bikin penasaran mampus. Soalnya dari awal episodenya udah langsung disuguhin sama misteri besar dari dunia Borderlands. Sepanjang nonton aku selalu dibuat bertanya-tanya, ini orang-orang pada kemana ya? Soalnya di awal tuh rame banget, tapi tiba-tiba jadi kosong kayak gini. Terus kenapa cuma orang-orang ini aja yang nongol? Di bawah alien kah? Masuk genjutsu? Atau toiletnya tadi portal ke dimensi lain kah? Terus ini lasernya dari mana? Dan masih banyak lagi pertanyaan di kepalaku waktu nonton. Udah aku coba mikir keras buat cari jawabannya, tapi tetap gak ketemu jawabannya. Beda sama kayak Squid Game yang semua udah disuguhi secara jelas dari awalnya. Mereka kemana? Kenapa bisa masuk ke permainannya? Dan alasan kenapa mereka main permainannya. Semuanya udah jelas. Apalagi ditambah pikiran para pemain yang cuma duit. Makanya makin gampang buat nebaknya. Mungkin misterinya cuma ada di siapa pembuat Squid Game-nya aja. Dan di sini kamu perlu tahu, kalau aku di sini lebih suka sama tontonan dengan suguhan yang ngasih porsi misterinya tuh lebih banyak. Soalnya dengan banyaknya hal yang belum dikasih tahu, cerita nggak bakal mudah ketebak. Dan bener aja, di seri Squid Game aku udah bisa nebak ya dari awal. Kalau di akhir permainannya yang bertahan dan menang pasti cuma satu orang. Dan itu pasti Gi-hun kan di sini. Dan bener kan? Beda sama series AIB yang susah diprediksi dari jalan ceritanya. Dan untuk dari segi permainannya, jangan ditanya. Permainan AIB itu menang jauh ketimbang Squid Game. Dengan sesederhana ada sistem kartu buat tipe permainannya di sini yang ngebuat gamenya itu lebih variatif. Tapi nggak sekedar variasinya aja yang banyak ya, tapi dari segi permainan, kesulitan, sampai kompleksitas permainan itu gila, bener-bener ngalahin jauh Squid Game. Kayak ini nih, aku bakal bandingin beberapa permainan yang agak-agak mirip secara singkat. Di Squid Game ada permainan jembatan kaca, sedangkan di AIB ada permainan hidup atau mati. Permainannya sama-sama nebak jalan yang benar supaya bisa sampai ke garis finish sebelum waktu habis. Tapi di jembatan kaca punyanya Squid Game ya, mainnya bener-bener kayak orang gacha, cap, cip, cu, kembang, kuncup, pokoknya cari yang bener aja. Soalnya bener-bener ngandelin hoki banget. Beda sama permainan hidup atau matinya AIB yang permainannya itu masih bisa dianalisa, masih ada clue tersembunyi yang bisa dipecahin. Tapi bener-bener harus jeli sama teliti banget baru bisa tahu itu clue-nya. Jadi nggak asal-asalan milih aja. Peraturannya juga lebih kompleks. Waktunya bentar banget buat milih peruangan. Dan di tiap ruangannya itu waktunya juga makin sedikit. Kalau telat milih pun orang-orangnya juga bisa langsung on fire kayak gini nih. Dan dari game yang aku bandingin tadi bisa ngasih gambaran banget ya untuk bagaimana cara kerja permainan di tiap seriesnya. Yang mana Squid Game itu bener-bener simple banget, nggak perlu mikir analisa berlebih di permainan. Tinggal lakuin aja sesuai perintah permainannya. Beres. Beda banget sama permainan AIB yang habis dikasih tahu cara mainnya masih harus analisa keseluruhan clue dan sekitarnya. Seru banget juga di sini karena harus ikut mikir sama karakternya. Jadi Squid Game tadi kurang menarik untuk orang-orang yang lebih suka game mikir kayak aku gini. Contoh lain nih, di Squid Game season awal ada permainan lampu merah lampu hijau yang tinggal jalan kalau dibilang suara itu tinggal langsung jalan. Terus kalau pas nengok ya udah tinggal diem baik. Terus ada dalgona yang tinggal jilat-jilat kayak gini nih sesuai hoki dapat bentuk permainnya kayak apa. Yang tarik tambang itu juga biasa kayak 17-an main fisik doang. Game yang main kelereng itu juga hoki-hokian doang. Ya ada sih strateginya tapi dikit tergantung pemainnya aja. Finalnya permainan Squid Game yang cuma big book gini aja. Di season tambahannya Squid Game juga ada lompat tali kayak gini. Ya tinggal loncat sambil mempertahankan keseimbangan. Terus sama permainan berkelompok ini nih yang cuma mainin permainan bocah dan beberapa lainnya yang sama-sama nggak perlu mikir gamenya. Beda banget sama permainan di AIB yang kayak contohnya nih ada permainan game tag yang agak mirip sama lampu merah lampu hijau. Bedanya di sini mereka harus cari tombol matiin bom yang letaknya ada di salah satu ruangan di gedung ini sambil diburu sama om-om topeng kuda ini yang nggak cuma diem tapi sambil ngikutin dan cari para pemainnya. Tembaknya pun juga bisa sampai diberondong kayak gini, nggak kayak di lampu merah lampu hijau ya yang cuma sekali tembak aja tar dah kelar. Di game tag ini pemain harus terus gerak, sembunyi, mikir dan kerjasama buat nyari tombol sambil dikejar waktu. Nggak kayak Squid Game yang tinggal diem nggak gerak biar nggak ketembak. Level permainannya juga jauh beda banget dan sebetulnya masih banyak game lainnya yang lebih ngeri kayak ada game Osmosis yang mana itu adu strategi, tarung dan pakai fisik juga itu ada. Sampai ada pengorbanan yang gila banget buat menangin gamenya. Terus ada kurungan isolasi yang benar-benar bikin tegang karena harus mikir banget. Soalnya harus cari impostor di antara banyak orang ini. Ada juga game yang harus ngalahin Jack Wajik ini. Sumpah tegang banget soalnya ini musuhnya benar-benar OP parah. Mainin strategi, fisik, kerjasama dan pengorbanan juga. Terus ada permainan kroket yang benar-benar bikin pusing soalnya dikasih plot twist yang berkali-kali di sini. Yang sampai aku bingung, ini mana yang benar? Dan setelah aku kasih tahu tadi, seharusnya kamu bisa benar-benar paham ya seberapa jauh tuh level permainan dari Squid Game ketimbang AIB ini ya. Dan yang paling bikin aku suka banget dari AIB ini tuh ada di karakter-karakternya, terutama dari tokoh utamanya sendiri yaitu Arisu. Cara dia ngelihat permainan bukan cuma dari sisi aturan, tapi dari sisi
sisi logika, psikologi pemainnya juga. Dan tiap kali Arisu ngeluarin teori buat mecahin game, rasanya tuh tegang dan satisfying banget. Kayak waktu Arisu mainin permainan pertamanya ya, yang namanya Hidup dan Mati. Waktu ngeliat si Arisu akhirnya paham dan mecahin teka-tekinya itu bener-bener keren banget gitu. Dan yang aku suka lagi di sini tuh, si Arisu nggak langsung digambarin jenius dari awal. Soalnya di awal Arisu digambarin sebagai anak pengangguran yang cuma males-malesan sambil main game doang. Tapi waktu pengetahuan soal strategi dan observasi di game diterapin ke permainan Borderlands, bener-bener ngebuat Aris itu jadi bener-bener jenius parah. Jadi tiap ngeliat episodenya itu selalu dibuat penasaran dan nungguin gimana Aris buat mecahin permainannya. Dan buat karakter lainnya nih, aku juga lebih ngerasa care sama karakter-karakter di AIB dibanding sama Squid Game. Soalnya kalau dilihat dari series Squid Game itu untuk kebanyakan permainannya ya dilakukan secara individu, nggak kayak series AIB yang kebanyakan permainannya tuh dimainkan secara berkelompok. Dan dari hal itu aku jadi ngerasa kalau para player di AIB itu saling melengkapi. Kayak Arisu yang tukang mikir, terus ada Usagi yang selain jadi pasangannya di sini ya, tapi dia juga jadi tukang ngelakuin hal-hal fisiknya. Terus ada pendalaman karakter di AIB ini juga lebih dieksplor dengan ngasih episode khusus buat tiap-tiap karakternya. Contohnya kayak di gamenya si Cici ya, di sini yang lawan King Wajik sama Jack Hati. Jadi di sini nggak cuma fokus ke Arisu sebagai tokoh utamanya, tapi juga eksplor lebih dalam ke para pemain lain. Yang ngebuat aku tuh bener-bener care banget. Dan bakal sedih banget kalau para tokohnya tadi tuh sampai mati. Kayak waktu Cici ya ini ketembak, ini sumpah aku sampai teriak. Wey, gitu. Apalagi waktu An, Kuinat, sama Heya ini pada tarung sama Om Jack Sekop yang benar-benar tegang mampus. Dan aku sampai berharap banget waktu nonton tuh jangan sampai tuh mati orang-orangnya. Dan syukur ya beneran nggak pada mati tuh karakternya. Seker itu aku sama karakter-karakter di AIB. Nggak kayak di Squid Game yang fokusnya lebih ke Gi-hun aja. Explore pemain lain mungkin cuma di cerita detektif yang nggak guna ini. Soalnya cuma nambah-nambahin plot cerita nggak jelas dan nggak ada payoff-nya juga. Terus ada mbak-mbak Korea Utara ini yang buat aku sedikit prihatin. Terus ada juga tuh mas-mas cantik ini yang ternyata mantan militer. Tapi ya udah itu aja, cuma gitu, nggak gitu dalam rasanya. Apalagi kita yang nonton udah tahu kalau di Squid Game nanti ujung-ujungnya cuma Gi-hun yang bakal sampai permainan terakhir. Ya nggak tahu bakal menang atau enggak, tapi yang jelas sampai terakhir. Jadi buat karakter lainnya ya udah, kalau mati ya mati aja. Sementara di AIB kita benar-benar penasaran. Selain Arisu, siapa aja yang bakal ikut bertahan dan juga dibuat penasaran sama gimana cara mereka buat mencahin tiap-tiap permainannya dan jangan sampai pada mati itu karakter-karakternya. Dan sebagai seri survival game, buat sisi kengeriannya juga jangan ditanya ya. AIB ini juga masih menang jauh tuh. Kayak dari segi eliminasi pemainnya di Squid Game. Cuma ditembak, tar, kayak gini. Udah, kalau enggak ya para pemainnya yang saling serang satu sama lain. Berantem lah dan pakai barang-barang di sekitar mereka. Atau enggak jatuh kayak gini. Kalau di AIB selain ada laser sama berantemnya para pemain ini, masih banyak hal kengerian dari gamenya. Kayak kebakar, ketancap, leher meleduk, diserang hewan, sampai kena cairan yang kayak gini tuh semua ada. Itu ngeri banget. Dan kalau kita bandingin umur playernya ya, di seri Squid Game itu orang dewasa semua. Tapi di AIB ini bocil pun juga ada. Masa bocil masih kayak gini nih, itu disuruh main juga. Makanya dari segi kengeriannya ya jangan ditanya ya. Menang AIB jauh lah. Tapi emang perlu aku akuin ya, emang season tambahan dari tiap-tiap seriesnya, yang mana AIB itu season 3-nya dan Squid Game di season 2 sama 3 itu sama-sama nggak guna. Dan yang paling bagus dari tiap-tiap tambahan seasonnya itu ya paling di Squid Game ada dengan menurut tangannya Gi-hun dan gengnya di sini untuk ngelawan dan ngeberhentiin permainannya. Dan di AIB itu yang paling bagus kalau di season 3-nya ya di adegan keretanya itu bikin deg-degan parah. Analisanya tuh seru banget. Tapi ternyata plot twistnya semua analisa mereka tuh salah total. Mereka bisa sejauh ini cuma karena beruntung. Emang jadi kayak hoki-hokian aja. Tapi dinamika analisa mereka yang kebangun di situ tuh seru banget dan bikin mikir. Walaupun ujung-ujungnya meleset semua. Terus waktu adegan Usagi ketemu sama Arisu di sini, hanya tuh absolut sinema cuy. Waktu nonton tuh kayak hatiku udah gitu tuh. Dan ya udah itu aja yang ngebekas dari tiap tambahan seasonnya. Soalnya kayak AIB ya, sebetulnya udah tamat ya secara epic di season 2-nya dengan plot yang sangat mind blowing, dimana ternyata mereka itu pada henti jantung dan hampir mati. Makanya bisa masuk ke dunia Borderlands tadi. Tapi ya secara nih goblok banget si Arisu nih balik lagi ke dunia Borderlands buat nyariin Usagi yang juga cari bapaknya. Yang itu tuh menurutku nggak penting banget. Dan season 3 itu juga kerasa pacing ceritanya tuh cepet banget. Dan itu maksa banget, soalnya cuma beberapa episode dan setelah ditonton nggak ada gunanya ini balik ke Borderlands. Terus di Squid Game season 1 tuh juga sebenarnya udah oke banget. Kerasa klimaksnya tuh waktu Gi-hun yang akhirnya menang dan ngubah perspektif akan uang, yang mana uang nggak bisa ngejamin kebahagiaan. Dan isu kesenjangan sosial dan eksploitasi tontonan yang diangkat di series ini itu malah dilakuin sama produser dan timnya dengan nge-milking season 2 sama 3-nya. Dan ini nih aku masih bisa maklumin season 3-nya AIB, soalnya kan seenggaknya emang masih ada ya dasar cerita dari
dari manganya. Tapi ya walaupun nggak sesuai sama cerita di manganya, tapi seenggaknya masih ada dasarnya gitu untuk ngebikin season ketiganya. Dan sedangkan Squid Game ceritanya kan original ya, ditulis buat seriesnya. Dan sutradaranya Squid Game nih, Hwang Dong-hyuk, udah bilang di awal kalau cuma mau buat satu season aja. Tapi ini malah dibikin season 2 sama season 3-nya. Parah sih. Tapi ini nih seenggaknya buat season 1 sama 2 AIB masih bagus banget. Dan cuma season 3-nya yang ampas banget. Sedangkan Squid Game udah bagus di season 1-nya, tapi season 2 sama 3-nya jelek. Jadi masih mendingan AIB ya, yang jelek cuma satu season aja tuh. Tapi ya yang udah aku bilang di sebelumnya tadi ya, pasti kamu udah tahu ya seberapa keren AIB ini. Dan jelas ya, ini ngalahin jauh ya sama Squid Game nih. AIB di sini nih, Squid Game ya segini nih. Dan yang menarik, meskipun AIB ya secara game, pendalaman karakter, ketegangan, sampai kengeriannya yang menurutku udah sangat epic banget ya, tapi justru malah Squid Game ya malah jadi jauh lebih terkenal. Dan kamu perlu banget tahu nih, kenapa semua hal itu bisa terjadi. Karena oke, secara pengalaman nonton sampai segi game design, emang ya AIB ini lebih keren, lebih bagus banget. Apalagi sebagai seri survival game yang penuh kompleksitas permainannya. Dan variasi permainannya itu juga jauh lebih banyak, lebih bagus, lebih ngeri lah ketimbang Squid Game. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau seri Squid Game punya satu kelebihan yang penting banget, yaitu di kesederhanaannya. Permainannya gampang dipahami, visualnya ikonik, dan semua orang bisa langsung relate. Karena dasarnya permainan game buat anak-anak. Kayak di permainan lampu merah, lampu hijau nih. Bonekanya ini ikonik banget ya, semua orang pasti tahu. Gameplaynya pun gampang banget dimainin beneran. Sampai bocah-bocah komplek tuh bisa langsung niruin mainin. Membekas dan se-impactful itu permainannya. Sedangkan permainan di AIB ngambil pendekatan yang jauh lebih kompleks, nggak sesimpel Squid Game. Dan susah banget buat dimainin beneran di dunia nyata. Dan karena Squid Game sesimpel permainan bocah yang gampang banget dipahaminya, orang-orang pun gampang banget untuk bisa ngelakuin dan tahu cara mainnya. Sekali kasih tahu, pasti langsung paham. Beda banget sama game-game AIB yang butuh bantuan visual untuk paham permainan. Di setiap awal mau main itu pasti ada visual-visual pendukung buat ngebantu ngejelasin permainannya. Yang mana kalau meleng dikit, waktu penjelasan gamenya bisa-bisa nggak paham sama permainannya dan harus mundur beberapa detik sebelumnya biar bisa paham sama peraturan permainannya. Yang mana hal ini tadi sangat berpengaruh besar ya ke tingkat kemudahan saat nontonnya. Kelihatan banget di Squid Game di sini karena kerasa lebih ringan, lebih mudah diikuti dan bisa dinikmati tanpa perlu mikir keras waktu nonton. Sementara Alice in Borderland butuh fokus lebih tinggi buat nontonnya karena gamenya rumit, penuh logika dan ngebuat otak mikir terus bareng sama karakternya. Ya walaupun buat aku pribadi justru ini nih yang lebih seru. Soalnya bikin tegang dan asik aja gitu diajak mikir, mecahin teka-teki sepanjang nontonnya. Tapi ya balik lagi, kebanyakan orang kan lebih suka tontonan yang santai, yang bisa dinikmatin sambil rebahan, nggak perlu mikir berat. Ya kayak nonton Squid Game ini, nonton di kasur gitu, di depan TV, itu enak banget ya. Kalau kasurnya yang seperti ini nih, ini wow, kasurnya harganya mungkin lagi oke banget dan aku yakin ini pasti nyaman banget buat kamu pakai. Jadi mending kamu cek kasurnya yang udah aku taruh produknya di bawah sini ya. Jangan lupa dicek, siapa tahu lagi diskon parah. Lanjut ke pembahasan. Nah, dari segi cerita dan karakter keseluruhan, sebenarnya kedua-duanya sama-sama kuat, tapi dengan fokus dan pendekatan yang berbeda aja. Dimana Squid Game ceritanya lebih mengarah ke kritik sosial akan kesenjangan, yang terlihat jelas kesenjangan dari para pemain yang tersiksa banget ya mainin gamenya, tapi harus tetap lanjut main karena benar-benar butuh duitnya. Sedangkan orang-orang VIP yang duduk di atas ini, mereka justru malah menikmati ngeliatin penderitaan para pemain tadi. Terus pandangan Gi-hun juga berubah setelah main dan menangin game tadi, dan ngasih tahu kalau duit itu nggak bisa ngebeli kebahagiaan. Sedangkan AIB ceritanya justru lebih menitik beratkan akan pencarian makna kehidupan. Dan setelah nonton AIB ini ceritanya bukan cuma soal menang atau kalah doang. Soalnya plot twist di balik dunia Borderland ini benar-benar mind-blowing parah yang menjelaskan soal kehidupan dan kematian, yang ngebuat aku setelah nonton jadi mempertanyakan apa arti hidup yang kita jalani ini. Udah bersyukurkah kita sama hidup yang kita terima sekarang? Jadi emang dari segi cerita tiap-tiap seriesnya punya kekuatan cerita masing-masing juga kuat. Tapi emang buat skala ceritanya di AIB yang kurasain tuh lebih luas ya daripada Squid Game. Karena di AIB tadi itu ada sistem kartu yang bikin tiap episode tuh kerasa ya makin naik, baik dari segi tantangan maupun ceritanya. Nggak kayak Squid Game yang tiap permainannya itu nggak begitu meningkat dari permainan-permainan sebelumnya. Tapi ya dalam hal popularitas, Squid Game juga jelas menang jauh ya promosinya dari Netflix, benar-benar kerasa gila-gilaan banget. Padahal dua-duanya punyanya Netflix ya. Squid Game banyak eventnya, apalagi ketambahan promosi dari Tuan Buas yang ngebuat Squid Game Real Life yang ada di YouTube. Jadi benar-benar kerasa booming banget. Semua hal ini tadi juga didukung sama desain karakternya, mulai dari seragam merah, seragam tahanan hijau ini, sampai boneka kokoa, kunci, tiang, bendera.
Ya, yang bener-bener jadi ikon pop culture baru di zaman sekarang. Semua orang tuh pasti tahu lah ya. Banyak juga yang nge-cosplayin. Sedangkan AIB soalnya tuh kurang kuat, nggak ada ikon dan musik yang sememorable Squid Game. Dan ngebuat AIB lebih jadi tontonan yang cuma bisa dinikmati sama segelintir orang aja. Jadi nggak se-booming Squid Game. Tapi ini dari season tambahan ya, yang dari Squid Game sama AIB. Yang kedua seasonnya mirip-mirip ya endingnya. Ditutup pakai orang bule kayak gini. Dan aku lihatnya ini jadi agak gimana gitu. Apakah ini tanda kalau seriesnya bakal dimiliki habis-habisan dan buat versi baratnya, dan kalau iya bakalan tebel banget ya. Soalnya kayak yang aku bilang tadi di Alice in Borderland, untuk season 1 sama 2-nya tuh udah bagus mampus lah, dengan banyak twist yang dikasih sama arti permainan akan kehidupan dan kematian. Tapi ini malah di season ketiganya balik lagi dunia Borderland gara-gara si Usagi goblok yang pengen ketemu bapaknya yang nggak penting banget, dan pacing ceritanya yang terlalu cepet banget dan nggak bisa ngeksplor karakter di dalamnya. Itu ngapain sih harus ada? Sementara buat Squid Game kan season 1-nya juga udah oke banget tuh, tapi season 2 dan 3-nya, alah, apa sih itu? Mulai dari segi permainan yang diulang lah, karakternya yang kurang pendalaman lah, apalagi sampai endingnya ini yang bikin banyak orang ya yang sebel mampus, dan aku yakin kamu juga sebel kan sama endingnya itu. Dan nyambung ke hal itu tadi, ada kesamaan juga nih di kedua series ini juga, yang mana pakai elemen penambahan pemain tidak terduga buat nyelesain final gamenya. Yang di AIB itu ditampilin lewat kehamilannya si Usagi, dan di Squid Game lewat kelahirannya anaknya Junhee. Entah itu disengaja atau enggak kok bisa samaan, tapi rasanya waktu aku nonton tuh, yang pas nonton AIB kemarin kan habis nonton Squid Game, itu kerasa kayak udah mainstream banget kayaknya nih. Kayaknya kemarin habis nonton nih yang kayak gini. Jadi untuk kesimpulannya, aku masih sama kayak di awal ya, yang mana menurutku Alice in Borderland ini lebih bagus daripada Squid Game, mulai dari segi cerita yang gak mudah ketebak, plot twist gilanya, segi permainannya, kengeriannya, sampai variasi permainannya, semua ngalah-ngalahin Squid Game. Ya walaupun cuma kalah di popularitas sama ikoniknya aja sih. Apalagi AIB yang bagus tuh 2 season ya, dan Squid Game kan cuma 1 season aja ya. Tapi ya balik lagi, ini semua dari perspektifku. Kalau kamu punya pendapat sendiri ya monggo silahkan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Toh di dunia hiburan ini nggak semua yang lebih bagus tuh yang bakal paling dinikmati. Ya kayak di Indonesia nih, yang sukanya yang viral-viral mulu tuh, yang semuanya udah aku bahas di videoku yang ini nih. Viral dikit di Indo kok langsung jadi film. Sama kamu juga tonton videoku yang ini nih, kenapa bioskop isinya horor mulu. Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP teman kamu.